Pemerintahan Benyamin Netanyahu disebut oleh keluarga para tawanan sengaja melancarkan perang abadi. Di satu sisi Hamas menyatakan bahwa Israel sengaja tidak serius untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Mengutip Tribun News pada 6 Juni, kabar itu melansir beberapa sumber utama beberapa waktu lalu, di antaranya Cradle dan Channel 12. Channel 12 melaporkan bahwa setelah tentara Israel mengumumkan pada Senin 3 Juni bahwa 4 lagi tawanan Israel yang ditahan oleh Hamas telah tewas. Keluarga para tawanan menuduh pemerintah menginginkan perang berlanjut selamanya dan bahwa mereka siap mengorbankan para tawanan. Keluarga para tawanan meminta Netanyahu untuk keluar ke publik dan mengumumkan penerimaannya terhadap kesepakatan gencatan, serta mencatat bahwa ada pihak-pihak di pemerintahan Netanyahu lah yang menginginkan perang abadi terjadi. Di satu sisi, Hamas melalui pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri menyatakan pada 4 Juni bahwa Israel tidak serius untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Bahkan Israel disebut juga melakukan manuver di bawah kedok Amerika Serikat untuk memperpanjang perang. Hizbullah membalas agresi Israel dengan meluncurkan gerombolan drone bunuh diri. Diketahui drone-drone bunuh diri Hizbullah itu mengakibatkan 2 tentara IDF tewas serta 20 lainnya luka-luka. Mengutip Tribun News pada 6 Juni melansir Palestine Chronicle, kabar itu disampaikan oleh Hizbullah pada Rabu 5 Juni 2024 kemarin. Perlu diketahui, serangan Hizbullah semakin intens sebagai pembalasan atas serangan Israel di kota Al-Naqura di Lebanon pada Selasa 4 Juni lalu. Hizbullah telah menyerang situs militer Israel yang baru didirikan di dekat perbatasan dengan drone bunuh diri. Menurut unit media militer Hizbullah, Angkatan Udara tak berawak Hizbullah meluncurkan segerombolan drone bunuh diri ke lokasi militer Israel yang terletak di El-Qosh sebelah utara Hurfesh. Selesai menyerang tenda barak tentara Israel, drone bunuh diri itu menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 20 lainnya. Iran mengancam Israel akan balas kematian penasehat Iran mereka, Syahid Abyar. Panglima IRGC menyatakan bahwa Israel harus membayar kematian itu dengan darah mereka. Mengutip Tribun News pada 6 Juni melansir sumber utama, kabar itu disampaikan oleh Mayor Jenderal Hussein Salami. Ancaman itu diunggah dalam akun X Twitter Iran pada Rabu 5 Juni 2024. Tertulis bahwa Zionis harus menunggu tanggapan Iran terhadap pembunuhan penasehat militer di Suriah Syahid Abyar, sehingga para pejabat Zionis akan membayar harga karena menumpahkan darah orang-orang tak berdosa. Selain itu, Salami juga menyebut bahwa Israel harus bersiap-siap menunggu serangan balasan mereka lantaran Iran berencana akan melakukan serangan balas dendam jilid kedua dengan target sasaran Tel Aviv. Perang Israel dengan Lebanon memanas. Dilaporkan keduanya mulai saling balas serangan dan mengerahkan jet tempur mereka ke medan perang. Mengutip Al-Mayadin pada 6 Juni terbaru, Israel menyerang beberapa lokasi di Lebanon yang mengakibatkan banyak korban luka ketika ketegangan di sepanjang perbatasan utara Palestina yang diduduki meningkat. Imbasnya 4 orang terluka dalam serangan udara Israel terhadap pabrik deterjen di Wadi Jilou, Lebanon Selatan. Beberapa jam sebelumnya, 7 orang terluka dalam serangan udara Israel yang menargetkan Beit Yahon dekat kota Bin Jibeil juga di Lebanon Selatan. Selain itu, serangan udara Israel juga menargetkan kota Shidikin, Adkit, Obeiseh, dan Kounine. Serangan-serangan itu terjadi setelah pesawat-pesawat tempur Israel menerobos penghalang suara di beberapa wilayah di Lebanon Selatan sekira tengah malam. Di satu sisi, Hizbullah juga merilis video para pejuang menargetkan kendaraan militer Israel dan awaknya di lokasi Adater di wilayah utara Palestina yang diduduki, serta rekaman yang menargetkan platform Iron Dome di Barak Ramot Naftali. Israel dilaporkan telah melakukan operasi rahasia dengan mengerahkan tentara digital. Diketahui tugas tentara digital Israel itu adalah
memakai ratusan akun palsu untuk mengirim komentar pro-Israel. Mengutip Tribun News pada 6 Juni melansir sumber utama, kabar itu menurut pernyataan dari 4 pejabat Israel. Sumber utama mengungkapkan bahwa tujuan adanya tentara digital Israel untuk mempengaruhi anggota parlemen Amerika. Potensi terjadinya perang skala penuh antara Israel dengan Hizbullah. Keduanya siap untuk melakukan perang habis-habisan, sementara Ben Gvir menyerukan waktunya terbakar. Mengutip Tribun News pada 6 Juni melansir beberapa sumber utama, Front Lebanon Israel menunjukkan peningkatan besar. Tembakan roket Hizbullah disebut memicu seruan di Israel untuk melakukan perang habis-habisan terhadap Lebanon, di mana Kepala Staf Militer mengancam pada 4 Juni bahwa tentara Israel siap untuk menyerang Hizbullah di Lebanon dan hampir memutuskan tindakan apa yang akan diambil. Sementara para menteri sayap kanan Israel telah menyerukan serangan besar-besaran terhadap Hizbullah. Bahkan mereka menyerukan agar Israel menggunakan bom pembakar di selatan Lebanon. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menyerukan sudah waktunya bagi Lebanon untuk terbakar. Sebanyak 15 tentara IDF terjebak dengan taktik Brigade Al-Qassam. Diketahui, ledakan maut dari peluru TBG dan Al-Yashin 105 mematikan hingga akibatkan tentara IDF tewas dan terluka. Mengutip Tribun News pada 6 Juni, kabar itu diutarakan Al-Qassam dalam pernyataannya beberapa waktu lalu. Al-Qassam menerapkan strategi pancingan dengan memikat pasukan IDF untuk mendekati lokasi jebakan di dalam sebuah rumah di lingkungan Sabra, kota Gaza. Mereka mengumumkan bahwa pasukan IDF yang terdiri dari 15 tentara telah dipancing ke lokasi jebakan tersebut dalam sebuah penyergapan rumit yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pejuang menyatakan bahwa setelah mereka kembali dari garis pertempuran, melaporkan bahwa pasukan IDF tersebut berhasil dipancing untuk kemudian disergap. Pasukan IDF itu dijadikan sasaran dengan peluru TBG dan senjata anti personil diledakkan dan menyebabkan anggotanya tewas dan terluka. Setelah itu, setelah kedatangan bala bantuan di pihak IDF, Al-Qassam kembali menargetkan tank Merkava dengan peluru Al-Yashin 105 dan menyebabkan serangan langsung. Markas divisi Israel di penyeberangan Karem Abu Salim di Rafah diterobos Brigade Al-Qassam. Radio tentara Israel menjelaskan bahwa insiden itu masuk sebagai insiden keamanan serius. Mengutip Tribun News pada 6 Juni melansir Al-Mayadin, kabar itu mengutip laporan radio tentara Israel pada Kamis 6 Juni pagi waktu setempat. Selain itu, laporan mengindikasikan bahwa sekelompok petempur milisi perlawanan yang menerobos penyeberangan Karem Abu Salim di Rafah yang terletak di selatan jalur Gaza dan terlibat dalam konfrontasi dengan pasukan pendudukan Israel. Lebih lanjut, laporan juga menjelaskan bahwa unit-unit IDF yang melakukan operasi di sekitar lokasi menghadapi pejuang perlawanan sehingga terjadilah baku tembak sengit, di mana IDF mengerahkan 2 drone dan tank Israel dikerahkan untuk mengejar milisi perlawanan. Dalam catatan tersebut, juru bicara tentara Israel menekankan bahwa potensi salah satu anggota kelompok untuk bisa kembali ke jalur Gaza telah diperiksa. Di satu sisi, Brigade Al-Qassam dalam pernyataannya membenarkan kabar tersebut, di mana pejuangnya melakukan operasi pendaratan dan berhasil menerobos penyeberangan Karem Abu Salim menyerang markas divisi Israel yang beroperasi di Rafah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.